Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dulu yang mengatakan dzurriyyahnya Wali Songo terputus ya oknumnya habaib, bahwa dzurriyyahnya Wali Songo sudah tidak ada lagi kecuali dari jalur ibu, oknum habaib, di mana statement ataupun kalimat-kalimat ini mengarah pada satu makna, yakni seolah-olah para habaib itu tidak mau ada yang menjadi dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dari golongan mereka, yang lain tidak pantas. Ditambahkan lagi banyak habaib yang mengancam orang-orang yang tidak mempercayai mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diancam dengan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, ancaman su'ul khotimah, ada ancaman kuwalat, ada ancaman dibenci oleh Rasulullah, dan bahkan ada ancaman tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hal ini semakin meyakinkan kami yang termasuk dari orang-orang yang bersimpati ataupun mengikuti Laskar Sabilillah, semakin yakin bahwa mereka sebenarnya bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu akan diwarisi oleh cucu-cucunya sebagai pewaris nasabnya, akan menunjukkan sifat rahmatan lil alaminnya. Saya kira akan sangat jauh para habaib mengancam orang-orang yang tidak mempercayainya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman su'ul khotimah. Kan luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang begitu keras untuk apa? Untuk agar umat manusia selamat di dunia dan di akhirat. Sementara ini orang yang mengaku cucunya kok dengan mudahnya mengancam su'ul khotimah, bahkan syafaatul uzma yang diperjuangkan oleh manusia termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memperjuangkan hal itu semua agar nanti kelak di yaumul mahsyar semua umatnya yang beriman akan mendapatkan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat-kalimat ini dari para habaib, oknum-oknum habaib yang mengancam su'ul khotimah, mengancam tidak mendapatkan syafaat, mengancam dengan kuwalat, semakin menunjukkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian habaib dulu seolah-olah tidak terima ada yang lain sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mereka mengingatkan kita pada surat Al-Baqarah ayat 109 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa ahlul kitab itu mengetahui secara yakin bahwa akan ada nabi akhirul zaman yang ciri-cirinya sudah mereka ketahui, yang sifat-sifatnya sudah mereka ketahui, lebih dari mereka mengetahui sifat dan kondisi anaknya sendiri. Tetapi ketika lahir Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul kitab, orang-orang Yahudi ini tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang sudah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
diganggu, di apa namanya ya, mereka berusaha keras agar mereka itu kembali ke kekufuran, yang itu semua berangkat dari hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena mereka ada hasud, ada iri dengki di dalam hati mereka, seolah-olah merekalah yang pantas menjadi nabi, Muhammad tidak pantas, seolah-olah merekalah yang berhak menyandang kerasulan, bukan Muhammad. Padahal itu semua dilakukan setelah mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau disamakan dengan yang saat ini terjadi, mungkin juga banyak kesamaan, walaupun nanti banyak yang tidak setuju. Samaannya yaitu bahwa al-haqqu pada saat ini sudah terang benderang. Mereka-mereka yang selama ini mengaku intisab, menisbatkan dirinya kepada nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah sekian lama tidak ada yang menggugat, tidak ada yang mempermasalahkan. Saat ini ada yang mempermasalahkan dengan data yang kuat, bahkan dengan teknologi yang dulu para habaib sendiri juga mengakuinya, bahwa siapapun yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus tes DNA. Nah, al-haqqu pada saat ini sudah terang benderang. Data-data sebagai hujjah kita sudah begitu banyak, tetapi hanya hasadanlah saya kira yang masih menghalangi sebagian dari teman-teman kita untuk berani mengatakan bahwa habaib bukan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini sekali lagi saya mengatakan bahwa keyakinan kami tentang habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak atas dasar kebencian, tidak atas dasar kedengkian, akan tetapi karena al-haq yang terbaca dalam diri kami, yang terbaca oleh nalar kami, sehingga kami menyimpulkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus membenci mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Bagi yang alim, tetap alim, tidak akan berkurang ilmunya gara-gara keyakinan kami yang tidak mengakui mereka sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti menafikan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kami meyakini adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, bahkan di Nusantara ini. Yakni siapa? Mereka-mereka yang sudah mendapatkan pengakuan dari nakobah dunia, dari mereka yang sudah melakukan tes DNA. Kami mengakui mereka sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menempatkan mereka pada tempatnya, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, karena melampaui batas dan berlebihan dilarang oleh agama kita. Ini mungkin yang harus saya katakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya Wahib Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.